City bayar pengacara termahal, siap tarung sampai titik darah penghabisan. Pelanggaran yang dibuat Manchester City mencakup beberapa aspek, mulai dari aspek finansial klub, renumerasi nilai kontrak, rekayasa laporan keuangan, dan pelanggaran aturan FFP lainnya. Pihak Liga Primer sendiri tidak membagikan secara terbuka soal pelanggaran finansial apa saja yang dilakukan oleh Man City. Proses penyelidikan akan berlangsung secara tertutup. Kini seperti dilansir The Sun, Manchester City yang tidak ingin dihukum berat pun siap melakukan perlawanan dengan sangat serius. Bahkan Man City kabarnya siap membawa kasus ini sampai ke pengadilan tinggi atau malah Mahkamah Agung, badan peradilan tertinggi di Inggris. Selain itu, Manchester City kabarnya sangat percaya diri bisa memenangi kasus ini, seperti ketika mereka berhasil memenangi kasus melawan UEFA 3 tahun lalu. Cara lain yang akan ditempuh Manchester City adalah dengan menyewa pengacara mahal untuk membela mereka. Pengacara yang dimaksud adalah Lord Panic. Bagi City, Lord Panic bukan sosok yang asing lagi. Pada 2020, City juga dituduh UEFA melanggar aturan finansial dan mendapat sanksi larangan bermain di Eropa selama 2 musim. Kala itu City menunjuk Lord Panic sebagai pengacara. City berhasil memenangkan kasus tuduhan pelanggaran FFP dengan UEFA. Mereka tak jadi mendapat hukuman 2 tahun larangan bermain di pentas Eropa. Lord Panic meraih sukses besar bersama Man City. Man City harus membayar mahal untuk bisa memakai jasa Lord Panic. Tarif minimal Lord Panic adalah 5.000 pounds atau sekitar 91 juta rupiah per jam. Namun, jika kasus Man City dan pihak Liga Primer masuk dalam tahap sidang lebih lanjut, maka tarif Lord Panic akan berubah. Lord Panic mematok tarif 80.000 pounds atau 1,4 miliar rupiah per hari atau 400.000 pounds atau setara dengan 7,2 miliar rupiah per pekan. Man City tersandung kasus FFP, Erling Haaland bisa cabut dan bakal sempurna untuk Bayern Munchen. Klub raksasa Inggris, Manchester City sedang menghadapi masalah pelik. Tim berjulukan The Citizens didakwa melakukan pelanggaran aturan keuangan. Pelanggaran yang dibuat Man City mencakup beberapa aspek, mulai dari aspek finansial, renumerasi nilai kontrak, rekayasa laporan keuangan, dan pelanggaran aturan FFP lainnya. Jika Man City nantinya harus dihukum, hal itu berpotensi membuat para pemainnya pergi. Erling Haaland sebagai pemain paling berharga di Man City pun bisa saja ikut hengkang. Menurut laporan 90 Min via Bavarian Football Works, muncul spekulasi bahwa Erling Haaland difavoritkan kembali ke Bundesliga apabila harus berpisah dengan Man City, menyusul kasus FFP yang membelit klubnya. Siapa lagi kalau bukan Bayern Munchen yang bisa menampung sang pemain? Hanya saja, klub raksasa Bundesliga itu harus menebus Haaland dengan harga yang tidak murah. Melihat data Transfermarkt, harga Erling Haaland mencapai angka 170 juta pounds atau sekitar 3,1 triliun rupiah dalam klaus rilisnya. Enam calon klub baru Pep jika dia benar hengkang. Manchester City saat ini sedang tersandung kasus pelanggaran finansial. Manajer Josep Guardiola bisa meninggalkan jabatannya jika klub terbukti salah. Manchester City didakwa telah melanggar lebih dari 100 aturan financial fair play. Pelanggaran itu dilakukan pada musim 2009-2010 hingga sekarang. Apabila sampai terbukti atas pelanggaran-pelanggaran itu, Man City akan mendapatkan hukuman. Salah satu hukuman yang bisa diterima Man City adalah terdegradasi dari Premier League. Pada Mei 2022, Guardiola pernah mengutarakan pernyataan tegas. Dia menyatakan akan pergi dari Manchester City jika klub berbohong kepadanya tentang masalah keuangan. Ketika mereka dituduh melakukan sesuatu, saya bertanya kepada mereka, ceritakan tentang itu. Mereka menjelaskan dan saya percaya mereka. Saya berkata kepada mereka, jika Anda berbohong kepada saya, sehari setelahnya, saya sudah tidak di sini. Saya akan keluar dan saya tidak akan menjadi teman Anda lagi. Ada 6 calon klub baru Pep jika dia hengkang. Yang pertama Chelsea, yang kedua ada PSG, yang ketiga ada AC Milan, keempat ada Tottenham, kelima timnas Spanyol, dan keenam ada timnas Brazil.
Sebelum hukuman Man City dijatuhkan, Guardiola diprediksi sudah tinggalkan klub. Sepak bola Inggris sedang dibikin heboh oleh kasus Manchester City. Juara bertahan Premier League itu didakwa telah melanggar lebih dari 100 aturan FFP selama sekitar 9 tahun. Berita ini pertama kali muncul pada Senin 6 Februari 2023 lalu. Liga Primer membuat rilis resmi soal dakwaan pelanggaran FFP yang dilakukan oleh Man City sejak belasan tahun lalu. Kasus Man City terbilang berat. Melanggar lebih dari 100 aturan FFP tentu tidak bisa dianggap sebelah mata. Artinya, jika terbukti bersalah, Man City harus bersiap menerima hukuman berat. Dikabarkan ada beberapa kemungkinan hukuman yang dijatuhkan terhadap Man City, mulai dari hukuman degradasi dan pengurangan poin pada musim terkait. Artinya Man City mungkin kehilangan beberapa gelar juara Liga Inggris yang sudah mereka raih. Kasus Man City akan ditangani oleh komisi independen yang dibentuk khusus untuk menangani kasus ini. Nah, kali ini Man City tidak bisa berharap mengajukan banding ke pengadilan arbitrase olahraga lagi. Melihat situasi sekarang, kemungkinan Man City akan mengalami hukuman pengurangan poin atau hukuman degradasi dari liga. Namun diperkirakan bahwa proses penyelidikan ini akan berlangsung panjang, bahkan bisa sampai beberapa tahun. Oleh sebab itu, diduga Pep Guardiola sudah tidak lagi menangani Man City ketika hukuman dijatuhkan. Memang saat ini Guardiola terikat kontrak sampai tahun 2025, tapi tidak ada yang bisa memaksanya bertahan. Pep sudah beberapa kali berganti klub dan memang biasanya tidak bertahan terlalu lama. Artinya, ketika Man City dihukum nanti, Guardiola mungkin sudah menangani klub lain.